Pemirsa, mobil kepala dinas di lingkungan Pemda Kota Bengkulu menabrak seorang warga pejalan kaki hingga tewas. Pelaku kabur tinggalkan korban dan berusaha sembunyikan mobil yang menabrak korban. Rekaman kamera pemantau tampilkan momen ketika sebuah mobil biru menabrak pasutri yang sedang jogging di Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Bengkulu, Senin kemarin. Bukannya menolong, pelaku langsung melarikan diri. Mobil biru tersebut diduga milik seorang kepala dinas di lingkungan Pemda Kota Bengkulu. Warga sekitar lokasi kejadian kemudian mengevakuasi salah satu korban ke rumah sakit terdekat. Korban meninggal dengan luka serius di kepala. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta mobil dinas yang digunakan pelaku saat menabrak korban. Polisi menyatakan, pelaku yang kendari mobil dengan kecepatan tinggi mencoba menyalip kendaraan di depannya, namun hilang kendali sehingga menabrak warga yang sedang jogging. Adapun kronologisnya adalah kendaraan dengan mobil warna biru ini dari arah Pasir Putih mau menuju ke Sport Center. Nah, begitu di belakang mall itu yang bersangkutan dalam kondisi kencang menyalip ke arah kanan, tapi di kanan ini situasi kendaraan ramai. Akhirnya langsung menyalip ke kiri dengan kondisi yang tidak terkendali lagi. Ada dua orang suami istri lagi jogging sehingga tertabraklah yang lagi jogging. Pelaku saat ini masih diperiksa intensif oleh pihak Polresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan, Ainus melaporkan. 3 kendaraan terlibat laka beruntun termasuk sebuah mobil ambulans yang sedang membawa seorang pasien di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kejadian ini, 1 orang tewas di tempat. Mobil ambulan, IPV ambulan. Laka beruntun terjadi di Bangkalan, Jawa Timur dengan melibatkan sebuah motor, sebuah mobil city car, dan sebuah ambulans yang membawa seorang pasien. Mobil ambulan, dinas kesehatan. Insiden berawal saat seorang pengendara motor HS, warga Belega, Bangkalan, melaju naik motor dari arah barat dengan membawa muatan karung. Saat melintas di TKP, pengendara motor malang ini tiba-tiba oleng ke jalur kanan karena muatan karungnya hampir jatuh. Akibatnya pemotor tersebut menabrak mobil ambulans yang sedang membawa pasien serta sebuah mobil city car dari arah yang berlawanan. Pengemudi ambulans yang kaget langsung membanting setir kendaraannya sehingga masuk ke saluran air di pinggir jalan. Pengendara motor pun tewas di TKP, sementara pasien rujukan yang dibawa ambulans kemudian dievakuasi dengan mobil ambulans lain yang datang ke lokasi. Usai mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat laka lantas ini, petugas kepolisian kemudian melakukan olah TKP serta memeriksa saksi-saksi mata di lokasi. Sementara pengendara motor yang meninggal dunia kini masih di ruang jenazah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, A-News melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Sabrina dan selamat siang pemirsa. Untuk arus lalu lintas saat ini dari arah Cawang yang akan mengarah ke Selipi melalui Gatot Subroto dalam keadaan ramai dan lancar. Seperti yang Anda saksikan pemirsa, memang perlambatan kecepatan kendaraan ini terjadi pada pertemuan arus kendaraan yang keluar melalui tol Cawang pada kawasan Polda Metro Jaya serta jalur arteri. Ini mengakibatkan adanya perlambatan kecepatan di sana. Namun selepas dari pertemuan arus kendaraan dari tol Cawang dan juga jalur arteri Gatot Subroto ini lalu lintas kembali normal seperti yang Anda saksikan. Kemudian untuk kendaraan di ruas tol
dari arah Cawang yang akan mengarah ke Selipi dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk jalur arteri dari arah Selipi yang akan mengarah ke Cawang melalui Gatot Subroto juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sampai saat ini tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke Sudirman dan Senayan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4, kemudian kecepatan rata-rata berkisar 60 sampai dengan 70 km per jam. Hal ini bisa dikategorikan lalu lintas dalam keadaan relatif lancar. Kami juga menginformasikan selepas perayaan libur HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, jumlah pelanggaran lalu lintas di Polda Metro mengalami kenaikan di mana tercatat pada data SMS sebanyak 1.624 pelanggaran yang ditilang pada tanggal 19 Agustus 2025. Untuk itu bagi Anda yang melintasi kawasan-kawasan yang memang menerapkan sistem penilangan etle untuk selalu dapat tertib, patuhilah rambu serta marka jalan yang ada, gunakan kelengkapan kendaraan sesuai yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini untuk mengurangi data pelanggaran lalu lintas pada Polda Metro Jaya tentunya. Dan perlu kami sampaikan bahwa pelanggaran adalah awal dari kecelakaan. Untuk itu mari tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, serta ketertiban di jalan raya. Tertib di jalan menyelamatkan anak bangsa. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Kembali ke rekan saya, Sabrina, silakan. Terima kasih Brigadir Taslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Hingga hari ini, api yang bersumber dari titik sumur minyak rakyat ilegal di Kabupaten Blora masih belum padam. Warga di pengungsian mengaku membutuhkan peralatan mandi. Hingga hari ketiga, kebakaran yang berasal dari titik sumur rakyat ilegal di Duku Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih belum padam. 4 alat berat sudah mulai beraktivitas mengumpulkan tanah yang nantinya akan digunakan untuk menutup titik api. Sementara warga masih mengungsi di tempat pengungsian di Balai Desa Gandu, para pengungsi merasa nyaman berada di pengungsian. Meski demikian, warga mulai mengeluhkan minimnya peralatan mandi. Gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut. Ya lebih baik mengungsi ini ya senyaman-nyamannya nyaman lah, Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini. Tikar ya. Kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari pengungsi? Ya kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri? Sementara proses pemadaman api masih terus dilakukan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.